Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Lulu Nike. Ini udah masuk minggu keempat nih ya. Jadi aku mau kasih lihat di sini tahapan renovasi rumah ya di minggu keempat. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat teman-teman. Jadi di hari ke-19 ya teman-teman, ini 18-19 ini area dapurnya itu udah mulai pasang bondek dan wermes ya teman-teman. Nih, ini wermes tuh kayak gini teman-teman ya. Oh ya, terus nah ini tuh dipasang selama 2 hari ya teman-teman ya. Jadi di hari ke-18-19 dan itu masangnya sebelah-sebelah teman-teman ya. Yang hari ke-18 itu kita pasang di ruang sebelah ya, di ruang atas dapur. Nah hari ke-19 itu kita pasang di sebelahnya teman-teman ya, jadi di atas kamar ya. Tuh ini mulai pemasangan bondek dan wermes ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini di ruang sebelahnya itu balok gantungnya tuh cuman 2 aja teman-teman gitu ya. Jadi nggak sebanyak di ruangan sebelah yang atas dapur gitu. Tuh, jadi ini lagi dipasang ya sama tukangnya teman-teman ya. Ini yang aku renov itu ukuran 7 kali 3,5 meter ya teman-teman ya luasnya. Dan ini untuk bondeknya itu pakai 3 ya, yang ukuran 6 meter, jadi panjang-panjang ya teman-teman memang ya. Dan wermesnya ini pakai 2 teman-teman, yang ukuran 7 meter ya. Makanya nggak terlalu banyak pakainya karena ukurannya besar-besar, biar nanti pas ngecor juga lebih enak ya. Kalau misalnya ukurannya panjang-panjang itu lebih aman, lebih enak juga. Dan ini jadi kalau misalnya belinya besar gini tuh tinggal dipotong-potong aja teman-teman ya, sesuai ukuran luas ruangannya gitu. Tuh ini lagi pasang-pasang ya teman-teman. Jadi ini untuk pasang wermesnya ini mau ngejalur kemana ini tergantung teman-teman ya. Mau disamain satu ruangan dengan ruangan lainnya bisa, atau mau dibedain juga nggak apa-apa gitu. Kalau zaman dulu tuh nggak ada yang kayak gini ya teman-teman. Zaman dulu tuh biasanya di plester gitu, pakai papan ditutup gitu kan biar lebih aman. Cuman sekarang tuh udah lebih canggih ya teman-teman ya, jadi nggak terlalu ribet. Kalau dulu tuh yang pakai papan tuh lebih ribet, kalau ini tuh enggak teman-teman ya. Tuh nah ini dia ya teman-teman yang udah dipotong. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, nih ini wermesnya kayak gini teman-teman. Tuh jadi kayak seng ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, nih bisa lihat kayak gini nih. Karena aku juga nggak tahu dulu, aku kan belum pernah renov rumah, jadi aku juga sambil belajar dan lama-lama aku jadi kenal gitu ya bahan-bahan material. Nah ini dia ya penampakan bondex ya teman-teman. Jadi ini bondeknya pakai 3 ya, ukuran 6 meter ya. Ini bondeknya teman-teman bisa lihat kayak gini. Bondek tuh kayak seng ya teman-teman tuh. Bisa dilihat. Jadi buat teman-teman yang mau bangun rumah ataupun mau yang renovasi rumah gitu, harus tahu sih menurut aku ya material apa aja yang dipakai biasanya buat renov rumah ataupun bangun rumah teman-teman. Nah sedangkan ini namanya wermes ya teman-teman. Nih wermes tuh seperti ini ya. Tuh aku pakai wermes yang M8 ya. Nih kayak gini teman-teman. Tuh ini wermesnya juga lembaran ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai, ini tergantung sama luasan ruangannya gitu, dan mau pakai yang berapa meter mau beli juga bisa teman-teman ya. Ada yang 5 meter, 6 meter, 7 meter. Nah kalau aku tuh pakai yang 7 meter teman-teman ya. Nah setelah dipasang wermes dan bondeknya, ini lanjut buat bobok ruangan ya teman-teman. Ini ruangannya dibobok ya teman-teman, jadi nanti nggak ada sekat lagi. Sekatnya tetap sih nanti ada di pinggir, cuman di sini tuh aku mau bikin buat jalan masuk gitu loh ke dalam, jadi
Mungkin nanti akan ada pintu atau enggak, tapi kita lihat nanti deh pokoknya ya, ini bakal jadi apa ya. Yang jelas ini bakal dibobok tuh ya, kita bobok biar nanti pas proses pengecorannya itu lebih mudah teman-teman ya, dan ke tukangnya juga mau naik tuh gampang gitu. Nah ini ternyata aku baru tahu teman-teman kalau ngebobok itu lumayan ya teman-teman, lumayan capek ya, karena aku ngeliat sendiri gimana pak tukangnya tuh ngebobok ya sampai selesai, dan ini benar-benar melelahkan sih, karena katanya si temboknya ini tuh keras banget gitu. Jadi kita bisa lihat hasil kerjaan tukang bagus atau enggak itu dilihat dari aciannya ya. Jadi dari temboknya juga nih aciannya gimana, walaupun dia pakai hebel, tapi kalau misalnya aciannya bagus itu tuh bakalan susah teman-teman ya buat dibobok gitu, karena beda katanya yang biasanya bobok bata atau bobok hebel dindingnya tuh ada yang keras ada yang enggak, dan itu katanya keras gitu teman-teman. Jadi butuh tenaga ekstra ya buat ngerjainnya gitu. Dan ini tuh aku ngeliat kayak wow gitu ya, ngerjain ini doang tuh hampir setengah hari teman-teman gitu ya. Jadi memang ya butuh effort yang tinggi gitu. Nggak salah sih kalau misalnya tukang bangunan itu gajinya lumayan besar, karena memang kerjanya juga secara fisik dia beneran capek gitu ya. Belum lagi ketika tidur nggak pakai alas gitu kan, aku ngeliat tidurnya tuh benar-benar alasnya cuma tikar doang gitu, nggak pakai kasur maksudnya. Nah udah gitu nggak pakai bantal juga. Kebayang kan teman-teman kalau misalnya yang biasa tidurnya di kasur terus tiba-tiba nggak pakai alas, itu tuh benar-benar nggak nyaman. Tapi ini tuh pak tukang tuh benar-benar apa ya, strong sih menurut aku. Rata-rata yang kerja itu nggak pada mau pakai kasur, katanya nanti kalau mau pakai kasur malah kenyamanan gitu. Jadi mereka lebih milih tidurnya di tikar dan juga nggak pakai bantal teman-teman gitu. Entah kenapa ya, kayaknya semua tukang rata-rata gitu, atau emang yang aku temuin aja kayak gitu. Ini lagi proses pembobokan ya teman-teman, masih proses pembobokan. Kita lihat ya teman-teman ya, bakalan nanti seperti apa jadinya. Ini di hari ke-19 ya teman-teman. Oh iya, sekali lagi aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau ini hari ke-19 tuh nggak dihitung libur ya teman-teman ya. Jadi aku menghitung hari berdasarkan hari tukangnya kerja gitu. Jadi kalau misalnya tukangnya kerja hari Minggu, berarti itu nggak aku hitung ya. Aku hitung pas hari tukangnya kerja aja gitu. Dan ini hari ke-19 pak tukangnya kerja. Nah teman-teman bisa lihat ya betapa sulitnya ngebongkar dinding ini ya. Jadi enggak tiba-tiba hancur. Nah kira-kira kayak gini ya teman-teman ya jadinya, pas bolongnya udah lumayan besar. Nah setelah dibobok gitu teman-teman lanjut ke hari selanjutnya di hari 20 ya. Day ke-20 itu kita mulai pengecoran teman-teman ya. Alhamdulillah yang biasanya dari hari pertama sampai pertengahan tuh di 15 sampai 17 itu tuh hujan terus ya tiap hari teman-teman. Dan alhamdulillah pas banget mau ngecor ini benar-benar panas teman-teman ya. Tuh ini alhamdulillah dikasih panas, jadi kita langsung ngecor ya. Dan ini tuh kenapa nggak dibuka atapnya, karena takutnya tuh kehujanan teman-teman ya. Ini karena di sini tuh lagi musim hujan, terus takutnya kehujanan, makanya disiasatin ngecornya tadinya tuh mau setengah-setengah teman-teman ya. Dan atapnya tuh nggak dibuka dulu yang di bagian kamar, jadi cuman plafonnya aja. Jadi aku tuh happy banget pas dapet info mau ngecor, dan ternyata langitnya benar-benar cerah, sebiru itu langitnya teman-teman ya. Terus awannya juga
Wow, anginnya besar, awannya juga bagus ya. Ini benar-benar kondisinya lagi terik, panas terik di sini. Makanya langsung dikerjain nih ya sama Pak tukangnya nih. Dikerjain ya ini. Tadinya mau sepotong-sepotong, jadi ruangan sebelah dulu yang ditutup atap tuh ya. Itu kan atapnya belum dibuka sengaja karena takutnya tuh hujan. Karena musim hujan jadi atapnya nggak dulu dibongkar ya. Jadi yaudah deh dikasih atap dulu aja biar aman kalau pas ngecor. Dan ngecornya tuh tadinya mau sepotong-sepotong gitu. Kenapa? Karena takutnya hujan gitu. Kalau hujan kan ya rawan ya teman-teman ya pas ngecor gini gitu. Sedangkan harus langsung kering kan ini kan kalau ngecor tuh semennya. Akhirnya nggak sesuai dengan rencana ya, dikasih lebih mudah sama Tuhan. Dan akhirnya kita ngecornya full ya dari dalam sini ya, dari dalam ruangan ini sampai ke depan. Ini tuh bakal jadi ruang santai ya teman-teman. Jadi sampai ke depan ini full dicor ya tuh. Dan ini yang ngerjain 3 orang ya teman-teman ya, ngecornya 3 orang. Kita nggak pakai bolen, nggak pakai mesin, kita ngaduk sendiri karena nggak terlalu banyak juga ya ruangannya, nggak terlalu luas maksudnya. Jadi ya udah kita ngecornya benar-benar sama tukang aja diaduk gitu teman-teman. Jadi di sini aku pakai obat cornya itu yang merek AM78 ya teman-teman. Dan sebenarnya banyak sih obat-obat cor yang bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya juga nanti sama ke tempat materialnya itu banyak juga, dan itu tergantung pilihan teman-teman mau pakai yang mana. Kalau yang standar sih biasanya rata-rata pada pakai AM78 teman-teman. Nah, untuk perbandingan cornya ini aku pakai semen ya, semennya itu 40 kilo dengan 6 pengki split, terus ditambah lagi 9 pengki pasir, dan juga campuran betonnya pakai AM 1 liter ya, yang aku bilang tadi AM-nya AM78 teman-teman ya, obat cornya gitu. Dan teman-teman bisa lihat ya di sini, ini tuh buat pengerjaan cor ini tuh kenapa harus dikerjainnya tuh langsung, karena dia ada obat cornya, jadi harus langsung kering teman-teman gitu. Dan untuk ngaduknya juga harus cepet ya teman-teman gitu, dan juga harus benar ngaduknya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ini hasilnya bakalan kurang memuaskan ya, kurang bagus lah gitu. Oke, ini pengerjaannya tuh setengah hari ya teman-teman ya. Ini dari jam berapa ya tadi ngaduk tuh, dari jam 10 pagi sampai jam 12 ya, berarti ini kisaran 2 jam ya teman-teman bisa ngecor satu ruangan ya. Ruangannya itu kurang lebih 3 kali 3,5 ya gitu. Jadi ini berarti buat hari ini seharian itu job desk-nya adalah ngecor ya, ngecor 2 ruangan. Nah, jadi ini ada 3 tukang yang tadi aku udah bilang teman-teman. Yang satu job desk-nya adalah ngaduk ya, yang satu lagi job desk-nya adalah dia angkat-angkatin dan masuk-masukin si semennya itu ke dalam ember, lalu dibawa ya ke atas gitu. Jadi dia bawa-bawain ini semennya. Dan yang satu lagi numpah-numpahin nih ke tempat corannya gitu. Jadi aku juga baru tahu ya teman-teman kalau ngecor tuh seperti ini. Kalau dulu kan nggak kayak gini ya, nggak sesimpel ini gitu. Kalau dulu tuh aku masih kecil di sih dulu waktu orang tua aku lagi, aku juga lupa sih ya teman-teman ya. Aku juga lupa sih ya teman-teman, waktu aku masih kecil tuh kayaknya pas orang tua aku bangun rumah tuh nggak kayak gini gitu. Jadi memang nggak sesimpel ini katanya. Dulu tuh masih pakai papan dan lain-lain ya, seperti yang udah aku sempat ceritain. Nah, sekali lagi ya teman-teman, aku mau kasih tahu juga ya di video ini, kalau video ini tuh aku kasih hari keberapanya ini tidak dihitung dengan hari libur tukang ya. Ini adalah sekarang hari ke-20,
Dan di hari ke-20 ini tuh artinya tukang yang aku hire itu udah bekerja selama 20 hari gitu teman-teman ya. Jadi nggak dihitung untuk hari liburnya ya. Kalau biasanya tukangnya libur hari Sabtu Minggu, berarti ini hitungan 20 hari tanpa hari Sabtu Minggu ya teman-teman. Jadi aku sengaja ya kasih hari begini biar teman-teman tuh bisa memperkirakan ya, kalau misalnya mau bangun rumah atau renov rumah kira-kira di hari kesekian tuh udah sampai mana sih gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai harian ya, ini juga bisa memperkirakan jadinya. Kalau teman-teman mau pakai harian tukangnya, oh di hari pertama tuh bisa ngerjain ini loh, hari kedua bisa ngerjain ini loh, kayak gitu teman-teman ya. Makanya aku nggak ngasih hari keberapa dengan full dengan hari liburnya gitu. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya, ini di sini aku pakai lensa wide, jadi di sini lensanya biar di sini aku pakai lensa wide biar kelihatan lebih lebar ya teman-teman. Tuh, ternyata seperti ini. Ya. Dan teman-teman bisa lihat kan ini betapa teriknya matahari ya. Ini benar-benar panas kondisinya di sini teman-teman. Berapa meter kira-kira tuh Mas? Dan gak berasa dari pagi aku di sini ternyata ini udah menunjukkan pukul 12 siang teman-teman ya. Akhirnya patukannya pada istirahat dulu dan saatnya aku melihat ya hasil kerjaannya. Ternyata seperti ini ya teman-teman untuk renovasi rumah. Teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan berbeda ya kalau misalnya teman-teman ngelihat video dari minggu pertama ya yang part 1 sampai sekarang ini udah terlihat bentuknya ya teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Mungkin ini juga nanti bisa jadi rekomendasi nih buat teman-teman yang pengen bangun rumah ataupun renovasi rumah, nanti kira-kira bakalan selesai dalam waktu berapa lama gitu ya teman-teman. Atau teman-teman juga nanti bisa memperhitungkan apakah nanti teman-teman mau pakai sistem borongan atau pakai tukang gitu ya. Karena di sini juga aku infoin kan butuh tukang berapa aja gitu, dan tukang itu tiap hari itu beda-beda teman-teman ya. Kadang pakai 3 orang, kadang cuma seorang, kadang juga 2 orang. Nah ini bagian bawahnya ya, ini bagian voidnya teman-teman bisa dilihat ya. Jadi di bawah tuh nanti masih masuk cahaya matahari ke bawah ya teman-teman. Kayak gini. Dan kita sampai di hari ke-22 ya. Ini di hari ke-21 tuh aku nggak mantau tukangnya ya, tapi aku mantau di hari ke-22 aja. Dan ini cor-corannya udah kering ya, teman-teman bisa lihat ya, tuh. Ini genteng-gentengnya udah mulai diangkatin ya teman-teman ya, karena ini enggak sesuai rencana nih, makanya genteng dan reng bajanya tuh masih ada ya teman-teman ya, belum dicopot. Karena ini tadinya rencananya takut hujan jadi nggak usah dicopot gitu kan, kita mau ngecor sebelah-sebelah, taunya ini alhamdulillahnya panas ya, jadi nggak perlu lagi pakai atap. Jadi di hari ke-22 ini tuh langsung dicopot-copotin gentengnya teman-teman ya. Tuh terus di sini juga udah mulai peninggian dinding hebel ya teman-teman tuh. Nah ini juga nanti bakalan kita copot ya teman-teman ya. Cuman belum, baru pengerjaan buat dinding hebel aja ya. Kita tinggiin yang sebelah tadi. Kalau yang ruangan ini baru dicopot-copotin buat gentengnya ya teman-teman. Nah di sini tuh aku pakainya genteng beton ya teman-teman ya sebelumnya. Tuh cuma nanti untuk bagian belakang ini yang direnov nanti aku bakalan rubah ya teman-teman. Aku nggak bakal pakai genteng beton lagi, tapi aku mau pakai genteng lapis pasir ya teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja ya pas pengerjaan atap gitu ya.
Dan aku juga baru tahu teman-teman, kalau plafon tuh ternyata dalamnya kayak gini ya. Aku pikir dalamnya tuh kalau atap tuh bakalan rapi gitu ya. Ternyata dalamnya cuma begini doang. Oh, kosong melompong gitu ya. Pantesan aja di plafon itu di atasnya kadang suka ada tikus gitu ya. Kadang kosong melompong gitu. Nah, ini teman-teman ya, ini peninggian hebelnya ya. Teman-teman bisa lihat. Tuh, kayak gini. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Udah kelihatan signifikan belum dari awal mula renov yang belum apa-apa sampai sekarang nih di hari ke-22. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua nih, khususnya yang mau bangun rumah ataupun yang mau renov rumah ya. Nah, buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan juga part selanjutnya ya teman-teman, nanti bakalan ada part 5-nya, jadi jangan kemana-mana, saksikan terus dan juga like, subscribe juga ya, yang penting aktifin juga loncengnya di channel YouTube Lulu Nike. Sampai jumpa!